Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Dolivia Nurlaila dengan NIM 2406168 dari Prodi Bimbingan dan Konseling. Kali ini aku akan membuat suatu video di mana video ini sebagai tugas akhir dari mata kuliah pengantar coding dengan sesi 2025-11280450. Kali ini aku akan menunjukkan percobaan program coding yaitu mengenai sistem informasi karyawan dengan menggunakan aplikasi Dipsy++. Nah, pada sistem ini kita dapat menginput data karyawan, menghitung gaji karyawan, dan juga mencetak slip gaji karyawan. Untuk itu kita lihat videonya. Oke, di sini aku sudah mempunyai aplikasi Dipsy++ yang bisa kalian download di Google Chrome ataupun aplikasi store lainnya. Nah, kita buka saja Dipsy++-nya. Dan ini tampilan awal dari aplikasi Dipsy++. Di sini saya menggunakan aplikasi Dipsy++ versi 5.11. Nah, untuk memulai file baru, kita tekan Ctrl N. Nah, ini tampilan awal dari file barunya. Lalu, lanjut aja kita membuat programnya. Pertama-tama, kita membuat awalan dari program sebagai persiapan di mana kita menggunakan input dan using namespace std. Oke, di baris pertama ada include iostream, dipakai agar program bisa memakai code dan scene untuk menampilkan teks dan membaca input dari keyboard. Lalu di baris kedua itu ada include string, dipakai untuk menangani teks yang panjang seperti nama dan jabatan. Lalu, di baris ketiga ada include iomanit, dipakai untuk mengatur format angka saat ditampilkan, misalnya tanpa angka di belakang koma. Terakhir ada using namespace std, supaya saat menulis code, scene, string, itu tidak perlu lagi ditambahkan awalan std. Setelah itu, kita membuat struct karyawan. Nah, struct ini seperti from satu karyawan yang menyatukan semua data penting. Nah, struct ini berisi ID, nama jabatan, golongan, hari kerja, gaji pokok, lembur, dan total gaji. Nah, dengan struct, program jadi rapi karena semua informasi tentang satu karyawan disimpan dalam satu variabel saja. Selanjutnya, fungsi input untuk mengisi data karyawan. Nah, fungsi input data karyawan ini bertugas meminta pengguna mengisi data. Di dalam fungsi ini, program menampilkan judul input data karyawan, lalu bertanya kepada user mengenai ID karyawan, dibaca dengan scene karyawan ID, lalu scene ignore, itu membersihkan sisa karakter enter agar input berikutnya tidak terlewat. Lalu nama dan jabatan dibaca dengan getLine scene karyawan nama dan getLine scene karyawan jabatan, sehingga pengguna bisa menulis nama lengkap yang mengandung spasi. Lalu terakhir itu ada golongan, ada 1-4. Dan hari kerja dibaca dengan scene karyawan golongan dan scene karyawan hari kerja. Jadi, pada bagian ini adalah tahap input data pada flowchart di mana pengguna berperan mengisi formulir karyawan. Berikutnya, fungsi perhitungan. Nah, pada fungsi perhitungan ini terbagi menjadi 3, yaitu fungsi gaji pokok, lembur, dan total. Yang pertama, itu ada hitung gaji pokok, in golongan. Nah, fungsi ini menerima angka golongan, lalu mengembalikan gaji pokok sesuai golongan. Nah, logikanya itu memakai switch. Nah, di sini contohnya, golongan 1 itu 2 juta, golongan 2 3 juta, golongan 3 4,5 juta, golongan 4 6 juta, selain itu 0 jika salah input. Nah, dengan cara ini, jika nanti aturan gaji berubah, cukup ubah angka di fungsi ini saja. Selanjutnya, fungsi hitung lembur, in hari kerja. Nah, fungsi ini menganggap lembur terjadi jika karyawan bekerja lebih dari 20 hari. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Nah, jika hari kerja lebih dari 20, maka lembur sama dengan hari kerja dikurang 20 dikali 50.000. Jika hari kerja kurang dari 20, maka lembur sama dengan 0. Nah, terakhir fungsi hitung gaji. Nah, fungsi ini tidak minta input dari user, tetapi memproses data yang sudah ada di karyawan. Nah, di dalamnya ini ada gaji pokok diisi dengan memanggil hitung gaji pokok karyawan golongan, lalu lembur isi dari hitung lembur karyawan hari kerja, lalu total gaji adalah penjumlahan gaji pokok dengan lembur. Lalu fungsi output menampilkan slip gaji.
Nah, pada baris pertama itu ada fungsi tampilkan slip gaji karyawan, bertugas mencetak laporan atau slip gaji yang rapi ke layar. Nah, program ini menampilkan ID, nama, jabatan, golongan, hari kerja, gaji pokok, uang lembur, dan total gaji. Nah, sebelum menampilkan uang, dipakai fix dan set precision agar angka gaji tampil tanpa pecahan desimal, sehingga lebih mirip format rupiah. Lalu yang terakhir ada fungsi utama atau main. Nah, pada fungsi ini, program menampilkan judul, misalnya Sistem Informasi Karyawan, lalu meminta pengguna menekan M untuk mulai. Nah, pada program ini terdapat Count, tekan M untuk mulai, lalu membaca pilihan dengan scene pilihan. Nah, jika pengguna menulis M kapital atau M kecil, program akan yang pertama memanggil input data karyawan dan user mengisi identitas dan presensi, lalu kedua, memanggil hitung gaji karyawan, di mana sistem menghitung gaji pokok, lembur, dan total. Lalu yang ketiga, memanggil tampilkan slip gaji karyawan. Nanti slip gaji tampil di layar. Setelah semua selesai, program menampilkan pesan penutup seperti program selesai, dan mengakhiri eksekusi dengan return 0. Nah, untuk melihat hasil dari program ini, kita tekan Compile and Run atau F11. Nah, pada aplikasi ini bisa kalian tekan yang ini. Nah, lalu muncul ini, simpan file sesuai keinginan. Di sini saya menulis De Olivia Nurlaila Project UAS. Oke, enter. Lalu akan menampilkan ini. Nah, tekan M untuk mulai. Lalu teman-teman bisa tekan M, lalu tekan enter. Nah, akan menampilkan input data karyawan. Yang pertama ada ID karyawan. Nah, misalnya kita tulis 1, 2, 3, terus tekan enter. Nah, di sini ada nama. Teman-teman bisa ketik nama teman-teman, misalnya De Olivia Nurlaila, lalu tekan enter lagi. Nah, di sini ada jabatan. Isi jabatan, misalnya jabatannya adalah staff IT. Tekan enter lagi. Nah, selanjutnya golongan. Misalnya kita pilih golongan 3. Tekan enter lagi. Lalu hari kerja maksimal 22 di sini. Nah, untuk mengetahui apakah fungsi lemburnya berjalan, kita bikin 24. Nah, jadi kita lebihkan. Tekan enter lagi. Lalu menampilkan slip gaji karyawan. Nah, di sini sudah ada data karyawannya. Lalu di sini hari kerjanya 24 hari. Gaji pokoknya 4.500.000, uang lemburnya 200.000 dan total gajinya 4.700.000. Lalu uang lembur. Nah, uang lembur ini berasal dari fungsi lembur tadi. Nah, di sini. Nah, di situ kan sudah ada rumusnya kan, hari kerja dikurang 20 dikali 50.000. Nah, tadi 24 ya hari kerjanya, 24 dikurang 20 sama dengan 4, maka 4 dikali 50.000 menghasilkan 200.000. Nah, didapatkan total gajinya adalah gaji pokok ditambah gaji lembur sama dengan Rp4.700.000. Sudah selesai, itulah percobaan program coding Sistem Informasi Karyawan dengan menggunakan DIP C++. Semoga teman-teman yang menyaksikan bisa mempelajarinya dengan mudah. Sekian dari saya, mohon maaf jika terdapat kesalahan kata, dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.